天玄后期了。你找死！皓月，给父皇请安。你这是何苦啊？如今。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods season kedua episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-9-nya. Tapi sebelum kita mulai alur ceritanya, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di sini Yunche telah dilatih oleh Yu Chengli agar ia bisa lebih cepat dalam menghabisi dirinya. Selain itu, ini juga dia lakukan sebagai balas budi atas darah dan daging naga yang sebelumnya Yunche berikan. Selama latihan itu berlangsung, sebuah rahasia besar pun mulai terungkap. Tepatnya saat Yu Chengli melihat liontin milik Yunche, yang dia yakini itu adalah cermin reinkarnasi. Yunche pun menjelaskan mengapa liontin itu bisa berada di tangannya. Setelah mendengar semua itu, seketika saja Yu Chengli menjadi sangat terkejut karena Yunche merupakan cucunya yang hilang. Ia bahkan memastikan ikatan darah di antara mereka berdua. Yu Chengli pun memberitahu kalau cermin reinkarnasi merupakan sebuah harta karun milik klan iblis. Jadi Yunche harus menjaganya dengan sangat baik, sebab domain pedang menginginkan hal tersebut. Berhubung Yunche hendak keluar dari tempat ini, Yu Chengli pun memiliki sebuah ide. Namun sebelum itu dia telah memberitahukan segalanya tentang apa yang dia miliki kepada Yunche. Dan saat cucunya itu berbalik arah dari hadapannya, saat itu jugalah Yu Chengli memilih untuk mengorbankan diri supaya formasi pedang itu menghilang dan cucunya bisa keluar. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di luar segel pedang, ada rekan dari Yunche yang baru saja kembali dari domain pedang Tianwei. Ia juga telah berada di alam Tianzuan. Ia harap Yunche itu masih hidup dan pasti kekuatannya lebih kuat dari dirinya. Di tengah semua itu, sebuah getaran pun terjadi pada segel pedang, di mana ini tentu saja membuat murid itu menjadi sangat terkejut. Sebab tiba-tiba saja segel pedang yang awalnya sangat tenang kini mulai mengalami reaksi yang aneh. Seakan-akan segel itu telah terbuka, dan sesaat kemudian segel ini pun telah hancur total. Murid itu sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Hingga akhirnya dia pun dikejutkan oleh terbukanya gerbang dan muncullah Yunche. Ji tidaklah pernah menduga kalau bosnya benar-benar masihlah hidup. Ia langsung saja memeluknya karena tidak pernah menduga bisa kembali melihatnya. Padahal ayahnya sendiri yang mengatakan Yunche itu akan meninggoy. Namun nyatanya deity masihlah hidup. Yunche sendiri memberikan pujian kepada Ji karena dia sudah tumbuh dewasa dan lebih tinggi. Selain itu ia yakin kalau tidak lama lagi kekuatannya pasti akan segera melampauinya. Berhubung dia ini telah terkurung cukup lama, Yunche menanyakan kondisi dari kakak seperguruannya dan juga Yuanba. Ji memberitahu kalau kondisi Changyu saat ini taklah baik-baik saja, yang membuat Yunche menjadi agak panik. Ji memintanya untuk tidak marah setelah mendengar informasi tersebut. Belum selesai Ji berbicara, kita malah dibawa ke jalan kota Kekaisaran Changfang, di mana sesaat kemudian para warga dibuat terkejut dengan kedatangan dari keluarga Feng Tian. Baru kali inilah mereka melihat kemegahan tersebut. Selain itu, mereka juga mendengar kalau Feng Ducheng sudah berada di alam Tianzuan akhir. Sosok itu tidaklah bukan adalah pemimpin dari keluarga Feng Tian. Para warga sangatlah sedih karena tuan putri mereka harus menjadi menantu dari keluarga Feng Tian. 天玄后期了。找死！ Xian berpindah kepada Changyu di mana ia mulai teringat dengan Yunche. Padahal mereka sudah cukup lama tidak bertemu. Namun Changyu taklah bisa melupakannya. Bayangan Yunche selalu melintas dalam pikirannya. Sepertinya Changyu itu memiliki rencana tersendiri dalam pernikahannya. Sesaat kemudian dia pun diberitahu kalau waktunya sudah tiba.
Di sisi luar istana Kekaisaran Changfeng, terlihat keluarga Feng Tian telah tiba. Feng Jucheng saatlah kesal karena tidak ada satupun perwakilan dari istana Changfeng yang menyambut kedatangan mereka. Hingga kakaknya Chang Yu pun datang untuk menyambut mereka. Feng Shao hanya meminta mereka untuk bersabar, hingga mereka pun diberitahu kalau kaisar telah tiba. Meskipun sakit-sakitan, namun Chang Wen-he tetap memaksakan dirinya. Tanpa rasa malu sedikit pun, Feng Jucheng langsung memanggilnya sebagai ayah. Bagi Chang Wen-he, ini masih terlalu dini. Ia benar-benar kesal kepada keluarga Feng Tian. Selain itu, ia sama sekali tidaklah pernah membuat janji kepada mereka. Feng Jucheng yang kesal pun meminta untuk segera melakukan sesuatu, di mana serangan langsung saja mengarah kepadanya. Namun, Feng Xiao segera menahan serangan itu untuk bisa melindungi kaisarnya. Hal itu juga diikuti oleh para tetua lainnya. Bagi mereka, tindakan dari keluarga Feng Tian sudah sangat keterlaluan. Padahal ini adalah kota Kekaisaran Changfeng. Mereka seharusnya tidaklah boleh bertindak kurang ajar seperti itu. Feng Jucheng mengingatkan kalau kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Feng Tian jauh lebih besar. Meskipun ayahnya itu tidak takut mati, namun sebagai seorang raja, ia harus memikirkan keselamatan dari para rakyatnya. Sebuah serangan dalam skala besar pun telah diciptakan oleh ketua ini. Saking besarnya, semua itu dapat dilihat oleh para warga. Mereka sangatlah ketakutan. Di tengah semua itu, Chang Yu meminta mereka untuk berhati-hati. Di tengah semua itu, Chang Yu pun meminta mereka untuk berhenti. Ia pun keluar dari istana dan sudah mengenakan pakaian pengantin wanita. Chang Yu benar-benar sangatlah cantik. Melihat putrinya yang memilih untuk melakukan hal tersebut tentu saja membuat sang kaisar sangatlah terkejut. Namun Chang Yu menenangkan ayahnya karena bagaimanapun sejak kecil ia selalu tumbuh di bawah pelindungan ayahnya. Jika ayahnya tidak ada, maka dia takut kekaisaran tak bisa bertahan terlalu lama. Karena itulah Chang Yu akan memenuhi kewajibannya sebagai tuan putri. 皓月，给父皇请安。这是何苦啊？ 如今， Chang Wen-he sangatlah merindukan Yunca. Andai saja ia ada di sini, pasti keluarga kekaisaran dapat bangkit kembali. Chang Yu memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena masih ada dia di sini. Karena tuan putrinya sudah membuat keputusan, jadi para murid pun berhenti. Begitu pula dengan serangan yang disiapkan oleh ketua itu. Feng Jucheng memintanya untuk segera kemari. Namun sebelum itu, Chang Yu ingin barang yang dia minta. Feng Jucheng pun memperlihatkan bunga tersebut yang membuat para tetua sadar kalau itulah alasan mengapa Chang Yu ingin menikah dengan Feng Jucheng. Bunga pembakar jiwa merupakan harta pusaka dari keluarga Feng Tian. Karena Chang Yu memintanya, tentu Feng Jucheng memberikan hal tersebut. Jangankan sekuntum bunga pembakar jiwa, jika perlu dia akan memberikan segalanya, bahkan setengah nyawanya. Hanya bunga inilah yang bisa menyembuhkan penyakit ayahnya. Ia menitipkan bunga itu kepada tetua Xing. Jika mereka belum menemukan orang tepat yang bisa menyembuhkan ayahnya, maka bunga itu harus tetap dijaga. Berhubung mahar sudah diberikan, jadi Feng Jucheng meminta agar Chang Yu menepati janjinya. Surat pernikahan pun segera dikeluarkan, di mana ini akan dijadikan sebagai bukti kalau pernikahan mereka adalah resmi. Chang Wen-he merasa sangatlah bersalah kepada putrinya. Namun Feng Jucheng menenangkan mereka karena kelak dia itu masih bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Jadi lebih baik mereka tidak menunda-nunda waktu lagi. Nah, berat hati, Chang Yu pun memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya dan berharap ayahnya itu bisa selalu sehat. Pengorbanan putrinya itu tentu saja membuat Chang Wen-he merasa begitu sedih karena ia tak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya dari pernikahan yang tidak dia inginkan. Perlahan Chang Yu pun mulai pergi dari hadapan ayahnya dan tengah menuju ke sisi keluarga Feng Tian. Dalam setiap langkahnya itu, Chang Yu pun mulai teringat kembali dengan kenangannya bersama Yunca. Namun sekarang Yunca sudah tidak ada lagi, jadi ia tidaklah memiliki seseorang yang selalu melindungi dirinya. Para murid Kekaisaran Changfeng hanya bisa membiarkannya tanpa dapat menahan kepergian Chang Yu. Ini memang sangatlah berat untuk Chang Yu. Namun dia dengan percaya diri mengambil jalan tersebut.
hingga akhirnya dia pun berhenti tepat di hadapan keluarga Feng Tian. Feng Juncheng meminta mereka untuk tidak bersedih karena pernikahan ini ada berkah untuk kekaisaran Changfang. Musik pun segera dimainkan untuk bisa menyambut pernikahan mereka. Sekarang Chang Yu hanya perlu menuliskan namanya saja pada surat pernikahan. Dan begitu mereka telah resmi menjadi suami istri. Sebagai kakak, Chang Shao ini tidaklah melindungi adiknya dan justru berpaling kepada keluarga Feng Tian. Dan penuh kesedihan, Chang Yu pun mengambil kuas itu dari tangan Feng Juncheng, di mana ia hanya perlu tanda tangan saja. Tapi tentunya ini sangatlah berat untuk Chang Yu lakukan. Para tetua teruslah memaksanya untuk segera menandatangani surat pernikahan. Bahkan mereka berulang kali mengingatkannya. Perlahan-lahan non pasti kuasnya pun mulai mendekat ke arah surat itu, yang membuat situasi semakin buruk bagi Chang Yu. Di saat Feng Juncheng sudah hampir senang, saat itu jugalah sebuah serangan langsung saja muncul, di mana itu tidak bukan adalah pedang Yunce, yang langsung saja menghancurkan surat pernikahan tersebut. Ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Kedatangan Yunce dari langit tidaklah pernah mereka biarkan. Jadi berbagai serangan langsung saja dilakukan oleh para tetua dari keluarga Feng Tian. Namun dengan kekuatan yang sekarang Yunce miliki, para tetua itu bukanlah apa-apa untuknya. Kekacauan langsung saja Yunce buat. Pernikahan yang hampir saja terjadi menjadi sangat kacau balau oleh kedatangan satu orang saja. Yunce pun bergegas membawa Chang Yu untuk pergi menjauh dari sisi mereka. Feng Juncheng tentu saja kesal karena calon pengantinnya telah dibawa pergi. Namun melihat tatapan mengerikan dari Yunce seketika saja membuat dia ketakutan. Chang Yu sendiri sangatlah senang karena Yunce itu masih hidup. Sepertinya Yunce kesal karena mengira Chang Yu itu memang ingin menikah dengan Feng Juncheng. Jadi Chang Yu pun berusaha untuk menjelaskan semuanya. Namun Yunce mengambil pedang yang Chang Yu sembunyikan dan menusukkannya pada dadanya sendiri. Ini semua dia lakukan agar Chang Yu tahu betapa sakitnya perasaan ia saat Chang Yu hendak melakukan pernikahan dengan orang lain. Selain itu, Yunce juga sudah tahu kalau Chang Yu tengah menanggung semua beban ini seorang diri demi bisa menyelamatkan ayah dan juga kekaisarannya. Tapi yang membuatnya sakit hati adalah Chang Yu yang memilih untuk menyakiti diri sendiri. Yunce pun meminta maaf kepadanya. Namun dia berjanji kalau mulai hari ini ia tidak akan pernah membiarkan Chang Yu melukai diri sendiri. Begitu pula dengan kekaisaran Changfang. Chang Yu pun segera memeluknya dan ini tentu dilihat oleh semua orang. Feng Juncheng tentu menjadi sangat murka. Apapun yang terjadi, ia meminta semua orang untuk bisa menghabisi nyawa Yunce. Namun para tetua kekaisaran Changfeng tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Tetua Feng Tian meminta mereka untuk segera menyingkir, karena jika tidak mereka itu akan terluka. Namun para tetua ini tidaklah peduli. Pasalnya Yunce adalah murid mereka. Jadi apapun yang terjadi mereka akan selalu melindunginya. Yunce menenangkan mereka karena bagaimanapun ini adalah masalahnya dengan keluarga Feng Tian. Jadi akan dia selesaikan sendiri. Terlebih lagi ini tidaklah berhubungan dengan kediaman Xuan Changfang dan juga kekaisaran. Ia hanya meminta mereka untuk bisa menjaga Chang Yu. Para tetua paham dan sehari jugalah Yunce pun mengambil kembali pedangnya, di mana dia itu akan mengamuk kepada keluarga Feng Tian. Sebenarnya ia sudah meminta mereka untuk segera kembali pulang. Namun karena mereka menolak, jadi Qin Chen akan membawa mereka semua pergi ke dalam neraka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan telah terjadi antara Yunce menghadapi lusinan orang dari keluarga Feng Tian. Ia sangatlah kesal kepada Feng Juncheng karena begitu berani mendambakan Chang Yu sebagai istrinya. Jadi pada hari ini dia akan memperlihatkan kepada mereka betapa mengerikan kekuatan yang dia miliki. Sepertinya dalam pertarungan itu, Feng Juncheng akan menjadi korban selanjutnya, yang tentu akan membuat murka para tetua dan juga ayahnya. Tapi Yunce masihlah bisa lepas dari semua tekanan itu. Hingga akhirnya pengobatan kepada Chang Wenhai pun dilakukan.
Sayang sekali bunga ini sepertinya telah dihancurkan oleh Feng Zhao. Jadi Yunce harus memikirkan cara lain untuk bisa menghancurkan racun tersebut. 敢觊觎皇室公主，你死无葬身之地！ 师弟，快想想办法！父皇， Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.